Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 4 April 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ditumbangkan oleh Tuhan. Firman Tuhan terlebih dalam Kisah Rasul 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Saya bacakan 2 ayat saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Paulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar yang namanya kesombongan manusia dan kebesaran dan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Sewaktu kita membaca hanya 2 ayat saja dari pasal 9 dalam Kisah Rasul, maka kita melihat sungguh menakutkan seseorang yang bernama Saulus. Mari kita baca kembali. Menakutkan di bagian mananya? Sementara itu berkobar-kobar hati Paulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Bayangkan, orang yang punya semangat yang besar, sebuah tekad yang besar, sebuah mimpi yang besar, sebuah keinginan yang besar, tapi semua ini adalah hal yang buruk. Keinginan buruk, mimpinya buruk. Apa yang dimimpikan? Untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Lalu kemudian tidak hanya dia punya niat, dia kemudian melakukan tindakan, melakukan kemudian sebuah bentuk yang nyata dan meminta surat kuasa dari siapa? Daripadanya, yaitu imam besar, untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya ia bisa menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia akan menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Apakah untuk diadili ataukah untuk dibunuh, tergantung semuanya kepada mereka yang berkuasa. Orang-orang yang dalam kondisi lemah, orang yang tidak berdaya, seringkali hanya menerima saja perlakuan. Tetapi sesungguhnya Saulus lupa. Saulus sedang mengejar dan mentargetkan, yaitu apa? Murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan, rasul-rasul Tuhan. Lalu apa yang terjadi kalau kita baca ayat demi ayat sampai kepada ayat yang ke-19 dalam Kisah Rasul pasal 9? Dalam kegagahannya besar sedang menunggang kuda, firman Tuhan berkata apa? Saulus kemudian melihat ada cahaya besar yang menghantam dirinya. Lalu kemudian terjatuh dan mengalami kebutaan selama 3 hari. Mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu rubuhlah Saulus dari kedikjayaan kebesaran luar biasa, mengatasnamakan imam besar, bekerja sama dengan siapa? Orang-orang Yahudi, bekerja sama dengan orang-orang yang sama-sama tidak menyukai Yesus. Lalu tujuan utamanya adalah untuk membunuh laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ini adalah satu bentuk kesombongan yang luar biasa. Merasa dirinya berkuasa, merasa dirinya hebat, merasa dirinya tidak ada lagi yang bisa menjamah. Sehingga wujud daripada bentuk semua kesombongan tersebut adalah sikap sewenang-wenang. Lalu menganggap nyawa manusia itu sebagai nyawa yang murah. Sahabat seperjalanan, kalau kita melihat mereka-mereka yang tukang potong daging-daging yang dimakan oleh kita, yaitu ayam, kambing, sapi, seringkali mereka tidak mau lagi makan dari binatang yang mereka potong. Mereka tidak mau lagi makan karena melihat bagaimana binatang-binatang tersebut tatkala mendekati ajalnya. Dan ini sudah sungguh menakutkan. Paulus menganggap bahwa Saulus, sebelum bertobat namanya Saulus, bahwa murid-murid Yesus ini sama dengan ayam, sama dengan kambing, sama dengan binatang-binatang ya, yang bisa dipotong kapan saja. Sungguh luar biasa. Tapi Tuhan tumbangkan Saulus dengan cahaya yang datang dari Tuhan. Sampai kemudian Saulus mengalami sebuah pertobatan, dibawa bertemu dengan Ananias. Tinggal di rumah siapa? Yaitu tinggal di seorang yang bernama Yudas. Pertemuan itulah yang kemudian
membuat Saulus menyadari sehebat-hebat manusia, kalau Allah sudah bekerja, kalau Allah sudah menunjukkan kuasanya, kita akan ditumbangkan siapapun kita. Sahabat seperjalanan, apa pelajarannya? Kita tidak hanya berpikir bahwa kesombongan itu hanya dilakukan oleh orang kaya, orang berkuasa, tidak. Siapapun kita bisa melakukan kesombongan tatkala kita sudah merasa lebih baik saja dari orang lain. Lalu kita membandingkan kepada mereka yang lebih bawah dari kita, apapun bentuknya. Kalau masih kecil, ingat sekali, kita takut dengan orang yang badannya lebih besar dari kita waktu di sekolah. Mungkin dia jadi kepala geng, itu sungguh menakutkan, luar biasa. Dan Saulus melakukan semuanya itu dengan kekuasaannya, dengan pengaruhnya. Dia ingin membunuh murid-murid Yesus. Tetapi tatkala Tuhan yang membela, Tuhan yang menyatakan kuasanya, maka tumbanglah Saulus, butalah Saulus. Kalau Tuhan mau mematikan Saulus pun perkara yang mudah. Dengan demikian sahabat seperjalanan, janganlah berlaku seperti Saulus yang sombong. Pelajaran yang kedua adalah tatkala kita menghadapi ancaman, kita menghadapi sesuatu yang sangat menakutkan dalam hidup kita. Nyawa kita terancam, hidup kita tertindas. Dan kemudian seluruh kehidupan kita tidak ada lagi tempat yang aman kita untuk pergi. Apa yang harus kita lakukan? Maka berserulah kepada Tuhan. Akan ada cahaya dari Allah yang menolong kita. Dan akan ada cahaya yang dari Allah untuk menumbangkan siapapun yang berlaku tidak adil, yang sewenang-wenang. Cahaya yang sama yang datang dari Allah bisa menumbangkan seorang yang bernama Saulus dari kuda tunggangannya. Dan cahaya yang sama juga yang bisa menyelamatkan setiap kita yang menjadi target-target kejahatan oleh orang lain. Mungkin kejahatan tidak hanya dalam bentuk manusia, tapi kemiskinan itu adalah sebuah cara yang terjadi dalam hidup kita, sehingga kita hidup bisa menjadi orang-orang jahat. Kesulitan, problem demi problem yang sangat ragam yang terjadi dalam setiap kehidupan sahabat seperjalanan. Maka janganlah takut, Tuhan akan membela engkau dan akan menumbangkan semua musuh-musuh kita yang punya niat-niat jahat. Dan itu terjadi, Tuhan membela seluruh murid-murid yang ada di jalan lurus, di jalan Tuhan, dan menumbangkan Saulus dengan cara yang sangat mudah dalam kuat kuasa Tuhan. Oleh sebab itu sahabat perjalanan, janganlah menjadi arogan, sombong, sewenang-wenang seperti Saulus. Yang kedua pelajarannya adalah jangan takut. Sewaktu kita menghadapi hal yang paling sulit, seakan-akan tidak ada jalan lagi, seakan-akan semuanya gelap, seakan-akan semuanya tidak ada harapan lagi. Yang tinggal pada kita adalah keputusasaan, yang tinggal pada kita adalah ketakutan, kekhawatiran. Tetapi Tuhan mengubahkan segala-galanya. Sewaktu pertolongan Tuhan datang dari surga, cahaya surga menyinari engkau, menolong engkau, cahaya Tuhan pun juga akan bisa menumbangkan siapapun yang mengganggu engkau. Tetap mengandalkan Tuhan. Allah yang kita sembah, Allah yang bukan Allah yang tertidur dan terlelap, tetapi Allah yang senantiasa terjaga, menolong setiap persoalan demi persoalan yang kita hadapi dengan cahaya pertolongannya, dengan kuat kuasa penyertaannya. Mari sahabat seperjalanan kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami sudah belajar kebenaran firman Allah. Kami berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan cukupkan dan berikan pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, tetap kuat berjalan bersama dengan Tuhan.